Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123700315. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan juga mensimulasikan rangkaian dari op-amp atau operational amplifier, adder dan juga subtraktor menggunakan software LTSpice. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan operational amplifier, adder dan subtraktor. Yang pertama itu saya akan menjelaskan adder atau rangkaian adder atau penjumlahan terlebih dahulu. Kenapa disebut sebagai rangkaian adder atau penjumlahan? Karena pada V inputnya itu ditambah antara V1 dan juga V2 begitu. Jadi V inputnya itu ditambah. Sebenarnya rangkaian ini sama seperti rangkaian penguat inverting, hanya saja pada bagian V inputnya ditambah dengan V2 begitu. Jadi ada dua tegangan tambahannya. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya analisis rangkaian. Untuk analisis rangkaiannya itu pada op-amp yang ideal VA-nya itu sama dengan VB. Sedangkan kita tahu bahwasanya VB-nya itu terhubung dengan ground sehingga nilainya 0. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yang mana I1 ditambah I2 kemudian sama dengan I out-nya. Jadi I input sama dengan I out-nya. Setelah itu kita menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R, V1 dikurang VA, V1 dikurang VA, ini VA yang di atas dibagi R1 ditambah V2 dikurang VA dibagi R2 dikurang R2 dibagi R2 sama dengan VA dikurang V out dibagi dengan RF yang di atas. Untuk VA sama dengan 0, maka V1 per R1 ditambah V2 per R2 sama dengan min V out per RF. Jadi ketika VA nya itu 0, maka akan seperti ini, sehingga didapatkan V out sama dengan min RF dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa antara V input dan V outputnya itu berbeda fase sebesar 180 derajat. Kenapa disebut sebagai rangkaian penjumlah? Karena rangkaian ini tuh menjumlahkan V inputnya yaitu V1 dan V2 nya. Kemudian V out-nya yaitu hasil penjumlahan dari V1 dan V2-nya. Nah, kemudian bagaimana jika menambahkan tegangannya? Bisa saja lebih dari 2 sinyal, lebih dari 2. Bisa saja, hanya saja kita perlu menambahkan, misalnya ada 3 nih, tuh 2, 3, berarti kita perlu menambahkan V-nya, V1, V2, V3. Ini ditambah saja dengan V3 nya, misalnya ada 3, V4 nya ditambah V3 dan V4 begitu. Untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF. Selanjutnya ada rangkaian subtraktor atau pengurang. Nah, untuk rangkaian ini dapat kita lihat dan amati bahwasanya rangkaiannya itu cukup berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa V1-nya ini terhubung dengan negatif dan V2-nya ini terdapat terhubung dengan positifnya di sini. Kemudian di bagian ground ini terdapat hambatan yang membuat VB-nya itu di sini VB
tidak sama dengan 0 karena terdapat hambatan. Kemudian selanjutnya analisis rangkaian. Nah, untuk rangkaian subtraktor ini kita akan membaginya dengan jalur yang atas dan juga jalur yang bawah. Untuk op-amp yang ideal, VA sama dengan VB, dan yang pertama untuk rangkaian yang menggunakan jalur atas itu kita akan coba yang pertama itu sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini sama seperti yang tadi, berarti gunakan saja VR. Rumus I sama dengan VR, berarti V1 dikurang VA per R1. Kemudian VA dikurang Vout, Vout dibagi RF. Kemudian V1 per R1 sama dengan VA per R1 sama dengan VA per RF dikurang Vout per RF. Vout-nya kita pindah ke sini, Vout pindah ke sini. Kemudian untuk VA per R1 itu pindah ke kanan, yang mana menjadi penjumlahan. Sehingga didapatkan V1 per R1 Vout per RF sama dengan VA R1 ditambah RF dibagi RF dikali R1. Kita tuliskan sebagai persamaan 1. Selanjutnya yaitu kita tinjau jalur keduanya. Yang mana yang ini. Nah, ini jalur keduanya. Bisa kita gambarkan seperti ini, V2 kemudian bertemu dengan hambatan R2, VB sama dengan VA, kemudian R3. Sesuai dengan KVL, VB per V2 sama dengan R3 per R2 ditambah R3. Kemudian didapat VB-nya itu sama dengan R3 per R2 ditambah R3 dikali V2. Karena VA sama dengan VB, maka VA sama dengan R3 per R2 ditambah R3 dikali V2. Nah, kita bisa tuliskan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan substitusi nih nilai dari 2-nya ke 1. Persamaan 2 ke persamaan 1. Kemudian kita bisa masukkan nilai yang ini, kemudian ubah VA-nya jadi ini, didapatkan seperti ini. Kemudian kita pindahkan nilai V1 R1-nya, V1 per R1-nya itu ke sebelah kanan, yang mana kita perlu mengurangnya. Selanjutnya RF-nya itu kita pindahkan supaya Vout-nya itu dibuat sendiri. Kita pindahkan RF-nya ke sini, yang mana dia akan mengalih pada sebelah kirinya, kemudian sebelah kanannya. Didapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka Vout-nya itu nilai-nilai ini bisa kita coret. Yang ini bisa kita coret, yang mana hasilnya tinggal V2 dikurang V1. Berarti Vout-nya sama dengan V2 min V1. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan dari subtraktornya. Kenapa disebut subtraktor? Karena ketika R1, R2, R3, dan RF-nya sama, maka Vout-nya sama dengan V2 dikurang V1. Begitu. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian dari op-amp atau operational amplifier adder menggunakan software AltaSpice. Mula-mula kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita taruh R-nya di sebelah sini, R1, kemudian R2-nya di bawahnya, dan R3. Setelah itu kita tambahkan tegangan, sumber tegangannya
voltage sudah ada. Tambahkan di sebelah sini 1 ya, kemudian sebelah sini 1. Tidak lupa di bagian PCC dan VE nya berfungsi sebagai pengaktif dari op-amp. Setelah itu kita akan mencari op-amp. Op-amp 2 kita taruh di sini. Tidak lupa tambahkan groundnya masing-masing. Sebelah sini CTRL-R dan sebelah sini, kemudian di sini. Setelah itu kita tambah di sisi sebelah sini juga, dan yang terakhir di tengah, di antara di antara V4 dan V3 nya. Setelah itu kita hubungkan dengan wire. Bagian positifnya bagian negatifnya terhubung dengan ground, bagian positifnya terhubung dengan resistor, kemudian bagian bagian R-nya terhubung dengan pin negatifnya. Setelah itu terhubung juga dengan R3, pin negatif dari op-amp. Sisi lainnya terhubung di Vout. Lalu bagian pin positif yang ini kita hubungkan dengan PCC nya. Lalu dihubungkan antara V3 dan V4 nya, PCC dan PE nya. Dan negatif terhubung dengan bagian negatif dari pin negatif dari op-amp. Setelah itu hubungkan dengan ground. Hubungkan dengan groundnya. Lalu yang ini juga tidak lupa dihubungkan dengan ground. Dan bagian R-nya ini terhubung dengan negatifnya juga sama. Pin negatif dari op-amp. Seperti ini. Lalu kita hubungkan, tidak lupa hubungkan dengan input. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan menentukan besaran dari tiap komponennya. Yang pertama, kita mulai di sini saja. Ketiga sebesar 15. Kemudian di sini juga sama 15. Setelah itu di sini sebesar 1K saja, 1K. Kemudian R1 ini 1K juga sama, dan R2 nya sebesar 1K. Setelah itu ini V3 nya sebesar karena inputnya itu sinusoidal, kemudian DC offsetnya itu sebesar 0, amplitudonya 1, dan frekuensinya 1K. Setelah itu yang ini V2 nya advance, sin, DC offsetnya 0, amplitudonya sebesar 1, frekuensinya 1K. Setelah itu kita akan menambahkan op. Kayak di sini dot include lm7417441.lib. Kita taruh sini. Setelah itu kita rename op-amp-nya sesuai dengan namanya, yaitu lm, jenisnya lm741. Dan tidak lupa ditambahkan V output, tulisan V output di sini. Tapi sebelum itu saya akan memindahkan LM741-nya ke bawah, agak bawah. Lalu V outputnya sebelah sini. Oh, bentar. V outputnya sebelah sini. Setelah itu
Sudah, kita klik kanan, lalu browse, lalu nanti buat .lib. Oke. Sekarang bisa kita klik run, tapi ini masih ada yang belum rapi. Kita pindahkan saja ke sebelah sini. Nah, sudah. Kira-kira sudah seperti ini. Mari kita klikkan. Waktunya cukup 20 milisekund saja. Oh, ada R yang belum terdefinisi. Sebentar, masih ada. Sebenarnya ada yang terbalik ini. Oh iya betul. Ini nih 1K. Ini harusnya R2 ya. Nah, R2. Nah, ini sudah R1, R2, R3. Selanjutnya kita akan melihat nilai dari V-inputnya. Jadi V-inputnya itu ada 2, V1 dan V2. Nah, ini tuh akan dijumlahkan antara V1 dan V2-nya. Baik, kita cek sebelah sini saja mungkin ya. Kita cek. Biasanya sebesar min 1 sampai 1 volt. Sama seperti yang sebelumnya. Sebelum ya rangkaian dari op-amp inverting dan non-inverting. Kemudian kita bisa delete. Oh, tidak bisa. Kita tambah saja ya. Kita tambah saja add plot. Kita akan melihat. Sebentar. Nah, bisa kita lihat. Biasanya sama antara 1 sampai minus 1 volt. Dan ini adalah arus AC. Kemudian selanjutnya kita akan melihat nilai. Lihat nilai dari V outputnya. Dari di sini ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya V outputnya sebelah sini. Jadi ini adalah V input dari yang pertama ini dari V1, kemudian ini V input dari V2-nya, dan yang terakhir ini adalah V output yang berada di sini. Bisa kita lihat bahwasanya yaitu berada pada rentang min 2 sampai 2 volt. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan teori bahwasanya V outputnya sama dengan minus dari penjumlahan V1 dan V2-nya. Kalau kita jumlahkan ini 1 volt dan juga 1 volt, maka menjadi 2 begitu. Kemudian ada lagi perbedaannya yaitu ketika pada V inputnya berada pada titik lembah, maka V outputnya berada pada titik puncak. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat tanda minus yang menandakan bahwa V input dan V output itu berbeda fase sebesar 180 derajat begitu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk simulasikan rangkaian dari op-amp atau operational amplifier pada subtraktor. Yang pertama kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu seperti biasa. Resistor R1 kita taruh sini, kemudian R2-nya di sini. Setelah itu terdapat R3 misalnya. Saya taruh. Kemudian kita taruh di sini saja. Setelah itu jangan lupa di bagian atasnya tempatnya kanan, lalu kita pindahkan saja biar berada pada posisi di tengah-tengah. Setelah itu kita tambahkan voltage. Komponen kita tambahkan, boleh op-amp dulu. Op-ampnya boleh di sini. Kemudian kita tambahkan R1, R2, R3, R4. Nah, sudah. Kita tambahkan dengan voltage. Ini untuk V1-nya dan V2-nya. V3 dan V4. Sebenarnya terlalu jauh. Perlu digeser. Di sini saja cukup sepertinya. Satu lagi. Nah, sudah seperti itu sudah seperti ini saja. Nah, bentar, masih belum lurus. Kemudian sudah V-nya sudah V1, V2, V3, V4, lalu R-nya juga sudah.
ground. Sebenarnya kita perlu menambahkan ground di sebelah sini, dan sebelah sini. Lalu kita tambahkan ground di sebelah sini. Dan ya sudah cukup saya rasa. Klik kanan, lalu kita hubungkan dengan wire. Yang pertama kita hubungkan dengan wire. Untuk V2-nya juga sama. Setelah itu ini dihubungkan dengan R2-nya di sini. Kemudian setnya juga sama, hubungan dengan R1-nya. Setelah itu hubungkan dengan pin negatifnya. Setelah itu tidak lupa R4-nya juga dihubungkan dengan pin negatif. Kemudian R2-nya dihubungkan dengan pin negatifnya juga sama. Oh tidak, sebenarnya R2 dihubungkan dengan pin positifnya. Kemudian dihubungkan dengan R3 dan ground. Setelah itu sisi lain dari F4 dihubungkan dengan di outputnya. Hubungkan. Setelah itu pin positifnya dihubungkan dengan flash AC. Sebentar. Nah seperti ini. Kemudian V4 dan V3 nya dihubungkan. V4 dan V. Ya betul seperti itu. Kemudian kita hubungkan dia dengan pin negatif. Tidak lupa dihubungkan dengan ground. Nah sepertinya sudah untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari tiap komponennya. Yang pertama dari V2 dulu. Advance, scene, offsetnya itu 0, amplitudonya sebesar 1, dan frekuensinya sebesar 1K. Kemudian untuk V1 nya tidak jauh beda dengan V2 karena sama-sama V input, scene, dan ini adalah offsetnya 0, amplitudonya 1, dan frekuensinya 1K. Cukup. Kemudian R1, R2, R3 kita buat 1K semuanya. 1K, RF juga 1K. Ini sama 1K juga. 1K. R3 sama 1K. Kemudian RF sebesar 1K. Setelah itu op-amp ini dulu. Sebesar 15. Di sini juga sama, V4-nya 15. Oh, sebentar. 15. Setelah itu kita tambahkan di sini, kita tambahkan dot include lm741.lib. Kita taruh sebelah sini. Kemudian setelah itu kita rename. Sudah dilihat sama saya, sudah diunduh. Namanya itu adalah sebentar, kita bisa buka notepad. Nah, sebentar, oh ini dia namanya, LM741 caps lock. Kemudian kita kembali ke LSWise LM741, dan tidak lupa kita tambahkan V out di sebelah sini. Lalu kita juga perlu memindahkan tulisan dari LM741, ternyata terlalu dekat. Nah, sebelah sini cukup. Kemudian kita juga akan merename V1 nya sebagai V input 1. Oh tidak, oke. V input 1 dan V input 2. Langsung saja kita klik run. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita browse LM741.lib, open, klik OK. Setelah itu bismillah, semoga sudah bisa. 20 milisecond. Mohon maaf, tadi ada yang perlu direvisi pada bagian V input 2. Sinusnya itu 031K seharusnya. Baik.
Baik, bisa kita lihat pada V inputnya. Nah, pada V inputnya berada pada kisaran antara 1 sampai min 1 volt. Kemudian kita akan lihat pada V input yang kedua. Add plot pen. Sebentar. Nah, kita klik di sini, ternyata sama. Oh, tidak, berbeda. Mengapa begitu? Karena bisa kita lihat bahwasanya di sini inputnya di input 1 itu 0, 1 dan 1K. Amplitudenya yang berbeda. Kalau di sini 1, kalau di input yang kedua itu 3. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi add plot pen. Kemudian kita akan mencari dari nilai V outputnya. Nah, ini dia hasil dari V outputnya. Kita zoom, bentar, zoom, perbesar. Nah, inilah hasilnya dari V output subtraktor, yang mana merupakan pengurangan dari V2 dikurang V1. Hasilnya ini, V outputnya ini. Ini adalah V input yang kedua, dan ini adalah V input yang pertama. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.